Suara saya bisa didengar dengan baik ya. Bisa, Pak. Oke. Bapak Ibu sekalian Bisa. yang kami hormati, kawan-kawan peserta di semua PD dan semua kecamatan yang kami hormati, Alhamdulillah perjalanan waktu mengharuskan kita untuk sampai di saat sosialisasi P3K tahap kedua. Sebelum acara memang ada beberapa yang belum masuk, ini beberapa kecamatan yang belum masuk. Nanti silahkan menyesuaikan sehingga betul-betul dipahami pengalaman-pengalaman kemarin jangan sampai terulang lagi. Bapak Ibu sekalian, bahwa tahap 2 ini memang sudah diatur di surat BKN bahwa ada tahap 1, tahap 2. Dulu yang kita perkirakan CPNS dan P3K memilih itu perkiraan kita bareng ternyata berbeda, P3K juga dipisah berbeda. Yang P3K yang tahap 1 sudah kita lakukan kemarin, ada 682 pendaftar dan 91 di tahap pengumuman tahap 1 itu gugur administrasi. Nah, pengalaman itulah sehingga kami walaupun sama materinya nyaris sama, hanya beberapa yang berbeda. Hari ini kita lakukan diskusi via Zoom dan kami tetap membuka konsultasi secara langsung di kantor seandainya kawan-kawan belum jelas. Oleh karena itu, hari ini saya berharap seluruh Kasubag Umpek ada semua. Ya, ada semua. Saya pahami jangan sampai Kasubag Umum Kepegawaian tidak paham pada saat ditanya oleh kawan-kawan non ASN yang ingin daftar P3K. Jadi betul-betul saya berharap sekali lagi Kasubag Umum Kepegawaian harus paham betul alurnya administrasi-administrasi apa yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran. Kawan-kawan, jadi yang pertama pasti kemudian muncul pertanyaan bahwa tahap 1 dan tahap 2 itu formasinya sama atau tidak. Ya, itu saya jawab dulu biar nanti clear ya. Jadi tahap 1 dan tahap 2 prinsipnya formasinya sama. Berapa jumlahnya ya 374 formasi sesuai dengan pengumuman yang tahap 1. Pengumuman tahap 2 itu formasinya yaitu tidak berbeda. Ya, tidak berbeda. 115 guru, 230 tenaga teknis, 29 kesehatan, jumlahnya 374 ya, 374 formasi. Nah, dari formasi itu maka memang kemudian tahap 1 yang digunakan untuk kawan-kawan yang terdata dalam pangkalan database BKN. Tahap 2 digunakan untuk kawan-kawan yang tidak terdata di pangkalan data BKN tetapi punya masa kerja minimal 2 tahun sampai dengan hari ini, hari pendaftaran secara terus menerus gitu ya, 2 tahun ya. Oleh karena itu pintunya berbeda. Kemudian kemarin juga muncul Pak yang sudah daftar tahap 1 tidak diterima, kalau tidak lolos administrasi bisa nggak daftar tahap 2? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Karena memang pintunya sudah berbeda. Bagaimana Pak kalau yang tahap 1 tidak daftar? Karena ada beberapa kawan yang tidak sesuai dengan passionnya sehingga tidak daftar di tahap 1. Ya sudah, kesempatannya sudah hilang untuk mendaftar. Karena tahap kedua hanya digunakan untuk kawan-kawan yang tidak tercantum dalam database BKN dan punya masa kerja lebih dari 2 tahun secara berturut-turut sampai dengan tanggal pendaftaran. Ya. Terus bagaimana Pak yang kurang dari 2 tahun? Yang kurang dari 2 tahun otomatis sampai hari ini tidak bisa mendaftar. Saya katakan tidak bisa mendaftar sampai hari ini. Nggak tahu kalau besok pagi ada kebijakan lain ya yang muncul belakangan, nggak tahu gitu ya. Tuh, jadi itu alokasinya. Kemudian pengalaman kemarin yang paling penting, saya katakan di sosialisasi kemarin harus lulus administrasi gitu ya. Kenapa kami menekankan untuk lulus administrasi? Karena kalau sudah lulus administrasi, yang bersangkutan punya hak untuk ikut tes kompetensi. Kenapa harus tes kompetensi walaupun tidak bisa masuk mengisi formasi? Karena ketentuan Menpan bahwa non-ASN yang mengikuti seluruh tahapan seleksi, maka dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Ya.
Artinya kalau tidak lolos seleksi administrasi berarti dia tidak mengikuti seluruh, karena seluruh itu sampai tahapan tes kompetensi, ya kompetensi itu. Jadi itu kenapa kemudian tahap kedua formasinya sama. Terus saya harus daftar mana Pak? Ya daftar sesuai dengan pendidikan, sesuai dengan formasi yang ada. Gitu. Jangan kemudian seleksi administrasi berarti dia tidak mengikuti seluruh, karena seluruh sampai tahapan tes kompetensi. Ya. Kok double lagi suara nih? Oke, ya, ya. Ya, jadi harus lulus seleksi administrasi untuk bisa masuk ke dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Walaupun sampai hari ini P3 paruh waktu itu seperti apa ya, ya kami belum bisa jawab sampai hari ini belum ada petunjuk teknis yang jelas. Tapi yang jelas ASN itu hanya ada dua, yang satu PNS, yang satu P3K. Tidak ada nama lain. Tidak ada pegawai kontrak, tidak ada pegawai apapun, namanya hanya ada dua itu. Nah, muncul P3K paruh waktu, itu bagian dari P3K. Ya, itu. Kemudian saya hanya akan bilang yang paling penting nanti secara detail nanti akan disampaikan Mbak Mimin. Yang paling penting satu, formasinya apa ya? Formasinya sama dengan formasi kemarin. Kalau kawan-kawan ingin lihat, Pak, masih ada sisa formasi atau tidak yang tidak terisi di tahap satu? Ada. Nah, sejumlah kalau nggak salah 114, panjenengan bisa lihat pengumuman pasca sanggah kemarin. Jadi pengumuman masa sanggah itu sudah bisa dilihat formasi ini ada isinya atau tidak, formasi ini ada isinya. Tetapi saya pesan jangan mengejar formasi yang kosong karena belum tentu sesuai dengan latar belakang pendidikan yang panjenengan miliki. Daftarlah sesuai latar belakang pendidikan, daftarlah sesuai apa formasi yang ada. Jangan kemudian daftar di formasi yang kosong. Kemudian ternyata pendidikannya tidak masuk. Kecuali kalau memang dibuka S1 semua jurusan, D3 semua jurusan. Nah, silahkan daftar di situ. Ya, daftar di situ. Itu formasi. Kemudian yang kedua, yang penting lagi, pengalaman yang kemarin tidak lolos administrasi, jadi kenapa toh? Ya, sudah saya tekankan berkali-kali, Kasubag Umpek juga mungkin sudah mengulangi, tetapi memang kita bareng-bareng kita evaluasi. Yang salah siapa? Saya tidak tahu. Mungkin kami yang salah, mungkin Kasubag Umpek yang salah, mungkin yang bersangkutan yang salah. Tetapi kita evaluasi pengalaman kemarin. Ya. Pengalaman kemarin yang tidak lolos administrasi, kemudian diberikan masa sanggah, kemudian di masa sanggah itu ada yang lolos lagi, ya, ada yang kita loloskan. Ya. Satu, surat lamaran dan surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang dipersyaratkan. Di pengumuman kan sudah ada formatnya, tinggal ngisi dan memberikan tanggal. Ya, jangan kemudian membuat lamaran tersendiri, jangan membuat surat pernyataan sendiri. Karena ternyata surat pernyataan 5 item itu ada yang membuat surat pernyataan jadi 14 item. Itu jadi 14 item. Lah 14 item itu pertanyaannya sing 5 mlebu apa ora. Nah, sing 5 ora mlebu kan cilaka ini. Ya, itu. Itu yang pertama. Kemudian di pengumuman itu ada kalimat wajib scan ijazah asli, wajib scan transkrip asli, gitu ya. Ada kata aslinya yang diupload fotokopi. Nah, ini nggak bisa, karena memang aturannya sudah begitu. Kecuali yang ijazah asli yang pakai emboss, capnya tidak kelihatan pada saat di-scan. Oh, ternyata ijazahnya capnya memang pakai emboss, jadi nggak kelihatan warnanya di capnya itu. Ya, jadi transkrip, nilai, ijazah, fotokopi dan lain sebagainya yang di situ disebutkan asli, mohon yang asli yang diupload. Jangan yang fotokopi walaupun itu legalisir. Tetap namanya fotokopi. Itu ya. Itu yang kedua. Kemudian ada yang scan transkrip tapi tidak lengkap. Ada transkrip semesteran. Ada transkrip yang buntut tok. Ada transkrip yang kepalanya saja. Karena mungkin transkrip itu 2 lembar. Ada 1 lembar belum selesai, bawahnya belum ada tanda tangan ada. Ada yang tanda tangannya saja kelihatan IP-nya. Ada yang transkrip semester. Gitu semester. Nah, transkrip itu adalah transkrip lengkap setelah panjenengan selesai sekian misalnya S1 itu 160 SKS lengkap, kemudian kelihatan IP-nya yang tanda tangan siapa, stempelnya ada atau enggak dan lain sebagainya. Itu diperhatikan ya. Transkrip nilai tidak lengkap.
Kemudian khusus guru banyak yang surat pengalaman kerja atau surat aktif bekerja itu kan sudah ada formatnya juga. Isi tanggalnya, isi datanya. Jangan membuat format sendiri, gitu, ya. Kemudian di situ ada syarat ditandatangani oleh kepala perangkat daerah. Ya. Kawan-kawan yang di kelurahan tanda tangannya harus camat karena kepala perangkat daerahnya camat. Kawan-kawan yang guru tanda tangannya adalah kepala dinas pendidikan, bukan kepala sekolah, bukan korwil. Ya, itu. Jadi salahnya kawan-kawan yang di puskesmas yang tanda tangan juga kepala dinas kesehatan. Jangan kepala puskesmas. Karena sudah jelas di situ ditandatangani oleh kepala perangkat daerah. Nah, lucunya lagi, ada yang surat pernyataan itu yang diupload malah SK pengangkatan. Ada yang diupload surat permohonan penandatanganan kepada Dinas Pendidikan. Nah, yang paling banyak kawan-kawan Dinas Pendidikan, kami sudah koordinasi dengan Kepala Dinas, masih kita tanda tangannya akeh. Loh, akeh rapopo, tak lemburi. Sabtu, Minggu dia Kepala Dinas Pendidikan masuk untuk tanda tangan itu. Sehingga benar-benar surat pengalaman kerja sesuaikan formatnya dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah. Yang paling susah itu yang sok keliru adalah SD, guru SMP yang tanda tangan kepala sekolah. Ini salah. Puskesmas yang tanda tangan kepala puskesmas juga salah. Jadi guru SD, SMP, TK, negeri itu yang tanda tangan adalah kepala dinas pendidikan. Kemudian kepala puskesmas yang tanda tangan adalah kepala dinas kesehatan. Pertanyaan kami adalah, selama masa tunggu ini, bagaimana nasib kami? Kontrak kami sampai 30 November 2024. 13 hari kerja lagi. Dan ini mungkin pertanyaan yang dipunyai oleh semua SS gitu. Nasib kami setelah 30 November ini seperti apa? Itu aja, Ibu. Kami tunggu jawabannya. Semoga jawabannya membahagiakan kami. Terima kasih. Baik, silakan Pak Kabit. Jadi ini jawaban pertanyaan Mas Hari berlaku untuk semua ya. Artinya minggu ini insya Allah sudah ada surat edaran proses naik ke penandatanganan untuk kelanjutan SS yang 2000 yang berakhir di November 2024. Ya, prinsipnya yang 2024 ini diperpanjang tetapi diselesaikan keuangannya di Januari 2025. Ya. Kemudian bagaimana dengan Januari sampai dengan Juli? Ya, konsep pemerintah pusat itu menyelesaikan non-ASN. Nah, karena apa? Non-ASN itu hanya ada PNS dan P3K. Jadi tidak boleh ada nama lain. Ya. Mestinya sudah selesai di Desember 2024 karena undang-undangnya mengatakan demikian. Tetapi jadwal BKN itu meluncur sampai Juli 2025. Nah, garisnya dari pemerintah pusat itu begini. Walaupun ini tidak pernah disampaikan secara tertulis, tapi disampaikan secara lisan berkali-kali. Penyelesaian non-ASN itu tidak boleh memberhentikan kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri. Nah, kalau tidak diberhentikan terus dengan cara apa ya? Dengan cara apapun, yang penting tetap bekerja dan dibayar sesuai dengan yang diterima saat ini. Itu petunjuk pemerintah pusat. Ya, tidak ada kata-kata lain. Tidak boleh diberhentikan kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri. Berapa gajinya? Minimal sama yang diterimakan pada saat ini. Nah, pakai apa? Kita tunggu aja. Ya, mungkin saja P3 Baru Waktu muncul, ya tak? Petunjuknya mungkin saja dengan cara lain seperti yang tadi saya sampaikan. Misalnya harus dengan perjanjian kerja orang per orang. Ya, mungkin saja begitu. Ya, jadi kecuali jenengan mundur ya saya berhentikan. Tapi kalau tidak mundur, perintahnya pemerintah pusat tidak boleh memberhentikan. Gitu ya jawabannya ya. Kalau tidak puas minta itu yang baru di rumah itu, orang baru di rumah itu. Singapura ya aku teko pas dinas di Jakarta. Ya Pak, terima kasih jawabannya Bapak. Akan dilanjut Mbak Fit. Siap Pak. Baik, selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya secara langsung? Ini ada beberapa pertanyaan yang sama Pak.
izin. Salah satunya adalah bagi pelamar yang sudah mendaftar CPNS dan P3K tahap 1 tapi tidak lolos, apakah bisa mendaftar di tahap 2? Tidak bisa. Ya, jelas ya Bapak Ibu yang menanyakan di kolom YouTube dan di Singkat, Zoom. jelas, cetha. Siap.